Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi. Gimana kabarnya kalian semua? Tak enak, Pak. Bisa gak enak ya? Iya, itu Pak. Tadi saya di jalan itu ya. Naik sepeda ontel. Iya, gimana? Tiba-tiba ada bapak-bapak naik motor sama anaknya main gitu kan. Saya nggak tahu Pak. Gitu kan. Saya kaget gini kan sama teman-teman Iya. oleh Tapi gak keserempet kan ya? Ya alhamdulillah enggak. Iya, Ya, tapi bapaknya itu mau jatuh. Tapi itu Pak. hati-hati lain kali ya kalau di jalan itu hati-hati. Iya tadi itu ada genangan air Pak. Itu apa? Kegenjret itu kalau orang Jawa itu. Kecipratan air itu. Kotor Pak. Ini loh, ini kotor ini. Oke, itu Ya. itu aja Pak. Jadi Oke, kamu lain kali kalau di jalan itu lebih hati-hati. Ya, ya. Di sini sehat semua kan ya? Ya, alhamdulillah Pak. Saya nggak sehat Pak karena tadi itu dia. Hari ini ada yang tidak masuk tak? Ada. Absen dulu ya. Iya. Bagus Hari Purnomo, Hadir. Indiani, Firda Wahyu, kemana nih? Tidak ada Pak. Nafis, Abdurrahman Nafis, Izin Pak. Sherly. Bonek sama Firda Pak. Ya nggak apa-apa, kita belajar seadanya aja ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, agar apa yang kita pelajari itu bisa masuk, bisa ditangkap oleh otak kita, mari kita berdoa bersama-sama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya setelah kita berdoa untuk menumbuhkan rasa jiwa nasionalisme, marilah kita menyanyikan Indonesia Raya secara bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas Mbak Rindi. Monggo Mbak. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran hari ini, angkat bajunya kata doa bersama-sama. Doa dimulai. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Rindi untuk memimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum pembelajaran kita mulai, angkat bajunya kita berdoa untuk keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, dengan kita berdoa, harapannya apa yang kita belajar itu bisa cepat masuk gitu ya. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan Indonesia Raya terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bagus. Ya, baik anak-anak, marilah kita berdiri. Ayo, oke. Ya, jadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah rumah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Bagi sahabat Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, selesai. Baik,
akan belajar mengenai teks deskripsi. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, di sini ada pengertian teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, terus ada jenis-jenis, ada struktur serta kaidah kebahasaan gitu. Nah, mungkin dari anak-anak sekalian ada yang tahu apa definisi teks deskripsi. Mungkin ada yang bisa menggunakan pendapat atau bersuara. Deskripsi itu memaparkan suatu objek. Oke, deskripsi memaparkan suatu objek. Atau ini ya. Mungkin bagus Dewa apa? deskripsi. Ya, kurang lebih apa ya? Karena membagi Pak. Jadi seperti itu. Saya kurang paham. Oke, Bapak duduk terlebih dahulu ya. Nah, ini kaki begini. Oke, jadi saya jelaskan ya pengertian teks deskripsi itu merupakan teks yang berisi ataupun yang menggambarkan suatu objek, baik makhluk hidup, serta benda, tempat ataupun peristiwa kejadian secara terperinci, sehingga nanti pembaca itu seolah-olah dapat melihat, mendengar ataupun merasakan serta mengalami sendiri apa yang telah dideskripsikan oleh si penulis gitu ya. Di sini bisa disimpulkan ya, anak terkait dengan deskripsi gitu. Nah, yang kedua ini ciri-ciri teks deskripsi ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu ciri-ciri dari teks deskripsi itu satu, untuk menggambarkan suatu objek secara rinci dan lengkap. Nah, seperti misalnya ada sebuah peristiwa dan itu bisa teman-teman itu dideskripsikan itu agar nantinya pembaca itu bisa dapat itu tadi melihat ataupun merasakan apa yang dideskripsikan gitu. Yang kedua, ciri-ciri teks deskripsi ini digambarkan pada teks deskripsi yang bersifat khusus. Jadi teks deskripsi ini ada yang bersifat khusus, individual ataupun personal gitu. Nah, yang ketiga, teks deskripsi dari segi isi ini ya. Kalau yang pertama dari segi tujuan, yang kedua dari segi objek, dan yang ketiga ini dari segi isi. Nah, ini teks deskripsi ini memuat informasi yang lengkap. Jadi mulai awal bagaimana pemaparan. Nah, jadi ciri-ciri teks deskripsi ini berdasarkan isi, yaitu memuat sebuah informasi yang lengkap ataupun jelas serta terperinci dari pengamatan yang menulis teks tersebut begitu. Selanjutnya jenis ya. Ini jenis ada dua. Pertama berdasarkan bentuk, yang kedua berdasarkan isi. Nah, yang berdasarkan bentuk ini teks deskripsi yaitu berdiri sendiri, dan teks deskripsi ini termasuk dalam bagian teks lain gitu. Artinya teks tersebut bisa berdiri sendiri tanpa dicampurkan dengan teks-teks yang lain gitu. Yang kedua berdasarkan isi, yang mana teks deskripsi berdasarkan isi ini ada tiga macam gitu. Yang pertama deskripsi spesial, objektif, dan juga subjektif gitu. Nah, teks deskripsi berdasarkan spesial ini
merupakan teks yang menggambarkan objek ataupun tujuan dengan sudut pandang ruang dan waktu. Sedangkan teks deskripsi. Nah, sedangkan yang ketiga ini teks deskripsi berdasarkan subjeknya gitu. Nah, yang mana di situ memuat sebuah informasi dengan tambahan opini dari si penulis gitu, sesuai dengan apa yang dia lihat, yang dia dengar ataupun yang dia rasakan gitu. Nah, sebelum lanjut ke materi berikutnya, dari sini ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Oke, berarti kalau tidak ada, nanti saya yang tanya ya. Dewa. Nah, selanjutnya struktur. Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwasanya tes deskripsi ini memiliki struktur gitu. Yang pertama itu identifikasi. Nah, yang mana struktur identifikasi ini merupakan bagian awal dari sebuah teks deskripsi yang berisi sebuah pengenalan nama objek, apa yang kemudian digambarkan ataupun yang pertama objek yang dituju itu apa, serta makna, nama, lokasi, sejarah lahirnya ataupun gambaran umum gitu. Yang kedua, deskripsi bagian. Nah, struktur teks deskripsi bagian ini menggambarkan secara rinci dari sudut pandang penulis ataupun pengarang tentang suatu objek. Yang terakhir yaitu ada simpulan ataupun kesan. Bagian ini berisi sebuah kesimpulan ataupun kesan dari hasil pengamatan penulis itu sendiri. Yang selanjutnya itu ada kaidah kebahasaan. Nah, yang pertama ini ada ejaan dan juga tanda baca. Nah, ejaan ini mencakup huruf kapital misalkan. Sedangkan tanda baca ini membahas penggunaan tanda titik ataupun tanda koma di situ di dalam teks deskripsi itu. Nah, yang kedua sinonim. Nah, kesamaan makna antara satu kata dengan kata yang lain. Nah, yang selanjutnya ada kata umum dan kata khusus. Nah, teks deskripsi ini memiliki kata umum dan juga kata khusus. Nah, kata umum sendiri ini merupakan kata yang ruang lingkupnya bisa luas dan mencakup banyak hal. Sedangkan secara khusus merupakan kata yang mencakup maknanya lebih sempit gitu. Oke, selanjutnya yang keempat kata sifat. Nah, kata sifat ini merupakan objektif yang merujuk pada keterangan pada objek yang telah dituju ataupun dideskripsikan gitu. Sedangkan yang kelima ini berisi kalimat perinci gitu, yang mana di situ teks deskripsi ini menggunakan bisa digunakan juga untuk menjelaskan objek sehingga mudah dibayangkan oleh si pembaca tersebut. Nah, yang terakhir itu ada kalimat serapan panca indera gitu. Nah, sehingga kalimat ini si penulis berhubungan dengan semua indera yang ada pada diri kita gitu, baik secara penglihatan, pendengaran, perasaan ataupun penciuman gitu. Itu terkait dengan pembahasan teks deskripsi. Nah, dari sini anak-anakku sekalian, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan teks deskripsi? Ini Pak, belum ada kayaknya. Mungkin lebih baik dijelaskan dulu nanti. Apa anak tanya Pak? Kalau ini Coba
Apa yang tadi dijelaskan oleh Bapak? Nanti itu aja Pak, kata umum sama khusus itu gimana? Oke, kata umum ataupun kata khusus. Oke, jadi pertanyaan Pak ini terkait dengan contoh kata khusus ataupun kata umum. Nah, misal kita ingin mendeskripsikan sebuah bunga, nah kata khusus bunga itu sendiri itu merupakan kata apa namanya, kata umum gitu. Itu bunga, sedangkan kata khususnya sendiri bunga itu bisa melati ataupun mawar dan lain sebagainya gitu. Di sini udah paham atau masih bingung? Oke, yang lain bagus. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, jadi kalau misalnya belum ada, di sini saya kasih tugas saja ya, biar kalian juga lebih paham. Silakan kalian mencari teks deskripsi, dua teks deskripsi, kemudian nanti kalian paparkan di depan apa ide pokok dari teks deskripsi yang kalian cari gitu ya. Sampai sini paham? Jawab, Pak. Oke, bisa dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit lah buat mencari dan membaca, biar nanti tahu ide pokok dari yang kalian cari itu apa. Tapi gimana? Sudah selesai mencarinya? Sudah dapat teksnya? Oke, silakan satu ataupun dua-duanya bisa di depan untuk mempresentasikan terkait dengan dua teks itu ide pokoknya itu apa aja. Siapa yang ingin ke depan? Pak, ini Pak. Gimana? Ini? Oke, silakan bisa ke depan. Jadi ini tuh ada dua teks deskripsi. Yang pertama judulnya Ibu Inspirasiku sama Ayah Panutanku. Ide pokok yang teks pertama itu yang Ibu Inspirasiku. Di sini berisi ibunya itu bernama Wulandari. Ibunya ini berwajah bulat dan alis tipis, kulitnya sawo matang. Ibunya tidak tinggi juga, rambutnya hitam bergelombang. Ibunya ini sangat baik, tutur katanya lembut pada siapa saja. Dia ini juga seorang guru ibunya. Sedangkan yang ayah ini, di sini ayahnya bernama Abu Salman. Ayahnya ini berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya berwarna putih, kulitnya kuning langsat. Wajah ayahnya ini tipikal Batak, hidungnya mancung gitu ya. Sudah, itu aja Pak. Oke, tangan dulu. Oke, itu ya namanya apa namanya, bagus terkait dengan contoh teks deskripsi dan juga contoh ide pokok dari teks deskripsi itu tadi gitu ya. Di sini yang ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua ya. Oke, karena ini juga kita kehabisan waktu ya, dalam artian kita sebentar lagi udah masuk sholat gitu, waktu sholat. Saya rasa kita akhiri pertemuan ini. Namun sebelum kita akhiri, apa namanya, anak-anak bisa kita refleksi dulu apa yang kalian dapatkan di dalam pertemuan pada hari ini gitu ya. Dari Mbak Lindy terlebih dahulu, apa yang bisa Mbak Lindy dapatkan terkait dengan pertemuan hari ini? Jadi di sini itu kita tahu bagaimana cara mendeskripsikan tempat atau objek, juga jenis-jenisnya. Mendeskripsikan itu berdasar bentuk sama jenisnya, serta struktur bagaimana kita lebih dalam membuat teks deskripsi.
Oke, terima kasih Rizky. Jadi itu ya, apa namanya, sudah bisa sedikit tahu lah ya terkait dengan bagaimana mendeskripsikan sesuatu. Jadi bagus apa yang kamu dapatkan. Ya baik Pak, jadi pembelajaran hari ini saya mengetahui bagaimana cara ya malah bisa menegakkan Pak Didi ya. Jadi mendeskripsikan sebuah hal-hal itu dengan tata caranya, jadi dengan prosedurnya. Itu akhirnya tahu dengan pembelajaran ini sangat-sangat terima kasih Bapak Didi. Oke, Ya, terima kasih. ya. Mungkin pertemuan pada hari ini kita akhiri ya teman-teman. Dan harapannya apa yang kita pelajari itu bisa bermanfaat. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan cerita rakyat gitu ya. Oke, sebelum kita akhiri, alangkah lebih baiknya biar ilmunya bermanfaat, marilah kita tutup dengan bacaan berdoa yang akan dipimpin oleh Bagus. Baik, pembelajaran dalam pembelajaran kali ini semoga bermanfaat. Marilah kita membacakan doa. Doa mulai. Ya, selesai. Baik. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih anak-anak, sehat, jaga kesehatan, jangan lupa habis ini sholat, terus makan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.